Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal ahwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang begitu banyak tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak, kita bisa beribadah, dan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang berbarokah ini. Ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat yang sering kita lupakan, yang sering kita lalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering manusia itu tertipu dengan dua nikmat tersebut. Maksudnya tidak mensyukuri, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar juga, tatkala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Ini nikmat yang sangat besar yang tidak Allah SWT berikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, yakni di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Maka ya ahi, ya ukhti, tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian hambanya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, maka hendaknya bagi kita untuk mensyukurinya, merawatnya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan untuk kita. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddara wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling besar, anugerah yang teragung adalah anugerah ilmu yang bermanfaat, yang tandanya adalah menghilangkan kerancuan dan membersihkan hati dari kotoran. Ini ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menghilangkan dua penyakit, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu ini. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri juga, manakala Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan melalui bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Enggak sembarangan orang juga diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Enggak sembarangan orang juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan. Makanya dahulu para ulama salaf merindukan pertemuan dengan bulan Ramadan dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebagian salaf bahkan 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya dia berdoa supaya amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bulan Ramadan ini, ayyuhal ikhwah, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Sebaliknya jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf menjuluki syukur dengan al-hafidh, penjaga, perawat. Karena dengan syukur Allah akan menjaga dan merawat nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebaliknya dengan kufur Allah akan mencabut nikmat-nikmatnya satu persatu dari kita. Ya. Dan syukur bukan cuma sekedar kita mengatakan alhamdulillah berarti sudah bersyukur, tidak. Syukur diwujudkan dengan 3 hal. Syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu dengan meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syukur dengan lisan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud duai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah makan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Ya, bersin, setelah bersin alhamdulillah. Karena semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Yakni kita gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam rangka ketaatan, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi harta, kita gunakan harta tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kesehatan, kita manfaatkan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi ilmu, kita gunakan ilmu kita dalam kebaikan-kebaikan, dan begitu seterusnya. Yang kedua yang perlu kita lakukan setelah bulan Ramadan ini adalah senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan-kekurangan kita, atas segala kesalahan-kesalahan kita. Karena sekalipun kita sudah berusaha, sekalipun kita sudah berupaya
seoptimal mungkin, sebaik mungkin dalam beribadah kepada Allah SWT, dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan, sunnah-sunnah yang kita lupakan, masih banyak larangan-larangan yang sering kita terjang. Yang itu bisa ditutupi dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya yang beriman, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah ya di penghujung malam, ya sebelum subuh, di waktu sahur. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai sholat 5 waktu, beliau mengucapkan apa? Astagfirullah. Setelah sholatnya, bukan setelah dosa, setelah sholat. Kenapa? Apa rahasianya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat malah mengajarkan kepada kita untuk istighfar? Karena seorang mukmin yang sejati, ya, walaupun sudah berupaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dia harus mengakui masih banyak apa? Kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Kata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan seorang mukmin itu menggabung dua hal. Dia beramal baik, ihsan, berbuat baik, tapi dia juga syafaqah, khawatir, merasa bahwa amalnya masih kurang, khawatir kalau amalnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang mukmin. Berbeda dengan munafik, dia menggabung dua hal, isaatan wa amna, kejelekan, maksiatan, ya. Yang kedua amna, dia merasa aman. yakni dia melakukan kemaksiatan tapi merasa aman, nyantai aja. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Berbeda dengan seorang mukmin, dia berupaya melakukan amal-amal kebajikan, tapi dia tetap mengakui bahwa dia masih banyak kekurangannya. Dia berusaha memperbaikinya. Jangan seperti orang-orang munafik yang malas dari kebaikan, sering terjerumus di dalam kemaksiatan, tapi tetap merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan amal-amal ibadah kita. Kita tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh merasa ujub, bangga, sombong. Oh, saya sudah berbuat begini, saya sudah begini. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan pasti diterima oleh Allah SWT. Siapa yang jamin? Enggak ada. Seorang mukmin berharap, seorang mukmin berdoa, seorang mukmin optimis, tapi dia tidak bisa memastikan. Makanya dahulu salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, andaikan saya tahu ada amal perbuatan saya yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jauh lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Andaikan saya tahu ada amal ibadah saya yang pasti jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu akan lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Karena diterimanya amal ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertanda kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ini doa yang sangat penting, yang selalu dibaca oleh Nabi SAW setiap hari. Ya, salah satu doa yang beliau minta adalah amal yang diterima. Demikian juga para sahabat dulu setelah sholat hari raya Idul Fitri, mereka saling mengucapkan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Kemudian yang keempat, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah setelah bulan Ramadan ini, ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan. Ramadan bukan hanya sekedar kita nggak makan nggak minum. Ramadan bukan sekedar kita merasakan lapar dan dahaga. Ramadan bukan cuma sekedar rutinitas yang datang dan berlalu begitu saja. Tapi Ramadan adalah madrasah keimanan yang dengan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan inti kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Ya, puasa banyak memberikan pendidikan kepada kita, mengajarkan kepada kita keikhlasan, mengajarkan kepada kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Puasa mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Puasa mengajarkan kepada kita kesabaran. Puasa mengajarkan kepada kita persatuan, cinta dan kasih sayang, peduli terhadap sesama. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita memperbaiki akhlak, ya, dengan sesama dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, amal-amal, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa. Maka orang mukmin yang cerdas adalah, ya, mengambil ibrah dan pelajaran dari ibadah puasa tersebut. Dan yang kelima, dan ini yang, ya, akan menjadi pembahasan kita, yaitu hendaknya bagi kita setelah bulan Ramadan ini istiqamah. Apa itu istiqamah? Continue, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang hamba yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala cuma di bulan Ramadan saja. Ya, sebagian ulama pernah mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu seorang rabbani, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jangan menjadi seorang hamba yang hanya beribadah cuma di bulan Ramadan saja. Finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan 30 Ramadan, bukan 1 Syawal. Finish akhir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala ajal telah menghampiri kita, tatkala kematian datang kepada kita,
tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Al-yaqin di situ maksudnya apa? Al-maut, kematian. Dengan ijma', ya, kesepakatan para ulama salaf. Bukan yakin di situ istilah salah satu paham sufi, ya, yang mengatakan bahwasanya seorang apabila sudah sampai pada tingkatan tertentu hakikat ma'rifat, maka berarti sudah gugur dari kewajiban. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Jadi intinya ayyul ihwa, setelah Ramadan ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat, yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Kita tahu suasana bulan Ramadan memotivasi kita untuk beramal soleh. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, semangatlah, majulah dalam beribadah. Suasana bulan Ramadan, manusia banyak berlomba-lomba di dalam kebajikan. Puasanya, baca Al-Qur'annya, sholat tarawihnya, sodakohnya, lihat di bulan Ramadan. Tapi ini perlu kita jaga. Jangan sampai kendor. Jangan sampai setelah bulan Ramadan ibadah-ibadah tersebut hilang dari kita. Betul, puasa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tapi masih ada puasa-puasa yang lain, puasa sunnah, puasa 6 hari Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ke depan sebentar lagi, puasa 10 awal bulan Dzulhijjah, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain sebagainya. Kalau di bulan Ramadan kita tarawih, bukan berarti nanti setelah Ramadan nggak ada sholat malam, tetap ada sholat malam. Kalau di bulan Ramadan kita semangat membaca Al-Quran, bukan berarti setelah bulan Ramadan Al-Qurannya dibungkus, ditutup, nggak pernah dibaca lagi, tidak. Dan inilah yang perlu kita jaga, yaitu istiqamah. Oleh karenanya pada pembahasan kita kali ini insyaallah taala kita akan membaca sebuah risalah yang sangat penting yang ditulis oleh Syekhuna Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah, berjudul Asyru Qawaid fil Istiqamah. 10 kunci, 10 kaidah dalam istiqamah. Pembahasan tentang istiqamah pembahasan yang sangat penting, yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena keutamaan istiqamah banyak sekali. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang istiqamah dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah istiqamah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan istiqamah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah,
Ini orang-orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kemudian mereka apa? Istiqomah. Kalau cuma sekedar mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, banyak. Orang-orang yang mengaku beriman banyak. Tapi yang paling berat adalah tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Mereka mampu mempertahankan keimanan mereka. Mereka mampu mempertahankan tauhid mereka sampai ajal menemui mereka. Ini yang paling berat. Makanya Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, apa keutamaannya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah. Mereka enggak takut menghadapi masa depan dan mereka tidak sedih ya terhadap masa lalu. Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang bahagia, nggak stres, nggak baperan, nggak galau, apalagi bunuh diri, ya, apalagi hanya karena masalah-masalah apa? Sepele. Sekarang kan banyak orang, ya, bunuh diri hanya karena masalah-masalah sepele, hanya karena himpitan ekonomi, di PHK, stres. Ada yang bunuh diri, ya, ngombe racun tikus. Nah, kok tinggu tikus itu malah diombe, ya. Ada yang parah lagi hanya gara-gara apa? Ya, diputusin pacarnya, nah, bunuh diri. Ini berarti menunjukkan lemahnya iman dan lemahnya istiqamah. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah, mereka tidak sedih dan tidak takut. Kemudian ini di dunia, ulaika ashabul jannah. Ini keutamaan di akhirat. Mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan ya di dunia. Jadi di dunia mereka mendapatkan kebahagiaan, nggak sedih, nggak galau, ya, nggak panik. Dan di akhirat mereka juga mendapatkan kebahagiaan berupa surga yang merupakan puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah SWT, barang siapa yang dimasukkan oleh Allah ke surga dan dijauhkan dari neraka, diselamatkan oleh Allah dari neraka, dialah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Adapun kehidupan dunia ini, tidaklah dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ayat yang kedua tentang keutamaan istiqamah disebutkan oleh Allah SWT juga dalam surat Fussilat ayat 30 dan 32. Ayat 30 sampai 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yakni mereka bertauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, bukan hanya mengatakan Rabb kami adalah Allah, tapi mereka mempertahankan keimanan mereka, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan tauhid mereka. Apa keutamaannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kelak para malaikat akan turun kepada mereka, memberikan kabar gembira, memberikan kemantapan, jangan takut, jangan sedih. Ya, kita kalau ada orang yang memotivasi kita itu semangat. Apalagi yang memotivasi kita adalah para malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Lalu kata para malaikat, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ya, lebih-lebih saat sakaratul maut, seorang akan meninggal dunia. Ya, lalu ada orang yang menghibur kita. Ya, itu akan menjadikan kita lebih tenang. Bagaimana jika yang menghibur kita, yang memotivasi kita adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah kekasih-kekasih kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, bagi kalian di surga apa yang disenangi oleh jiwa kalian. Jadi apapun yang kita senangi ada di surga. Tersedia di surga. Disiapkan oleh Allah SWT di surga. Ini balasan bagi mereka yang beriman dan istiqomah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ya, dari dua ayat ini dapat kita petik faedah tentang keutamaan orang-orang yang istiqomah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah dengan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, ya, dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia yaitu ketenangan jiwa. Inilah surga dunia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat kelak. Apa itu? Ketenangan dalam ketaatan kepada Allah. Orang bahagia, tenang. Ya, apapun yang menimpa dirinya dia hadapi dengan apa? Tenang. Ini Pak bahagia. Ya, ini yang banyak dicari oleh semua orang. Semua orang, muslim, kafir, ya, orang yang maksiat, orang yang fasik, laki, perempuan, miskin, kaya, semuanya menginginkan kebahagiaan. Ya, hanya caranya yang berbeda-beda. Cara untuk mendapatkannya. Ada yang mengira kebahagiaan itu dicari dengan harta, makanya mereka mengejar harta. Ada yang mengira kebahagiaan itu dicari dengan, ya, jabatan, tahta, makanya yang mereka kejar adalah jabatan. Masing-masing memiliki apa? Ya, prasangka. Padahal tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan iman, kecuali dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat. Dan tidak ada kebahagiaan di akhirat yang melebihi kebahagiaan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui, ya, bagaimana keutamaan istiqomah, ya, maka dalam buku ini akan dijelaskan kepada kita tentang beberapa kunci dan beberapa kaidah, ya, dalam masalah istiqomah. Dan ini kaidah-kaidah yang sangat penting, ya. Nah, Syekh menjabarkannya 10 kunci, ya, 10 kaidah dalam masalah istiqamah untuk memudahkan bagi kita memahami masalah istiqamah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa memahami apa yang akan beliau jelaskan dan memudahkan bagi kita semuanya untuk, ya, mengamalkan, ya, apa yang akan beliau sampaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Taib. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, kunci yang pertama, ya, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Kaidah yang pertama, istiqomah itu adalah anugerah ilahi,
anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan, kaidah ini. Bahwa istiqomah itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena gantengnya wajah kita, cantiknya rupa kita. Bukan karena banyaknya harta kita. Bukan karena tingginya jabatan kita sehingga Allah memberikan istiqomah kepada kita. Tidak. Ya, tapi semata-mata itu adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki dan Allah beri hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di antaranya surat An-Nisa, ya, ayat 66 hingga 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Andaikan mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, yakni andaikan kita ini melaksanakan petuah-petuah, nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat-nasihat Allah dan Rasul, lakana khairan lahum, niscaya hal itu akan lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan pendirian mereka. Oleh karenanya, salah satu kiat supaya kita bisa istiqomah itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW, menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kalau kita ingin istiqomah, pegang erat-erat, ya, amalkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran adzima. Ya, kalau mereka seperti itu, yaitu melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, kami pun akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Wala hadainahum siratam mustaqima, dan kami pun akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah itu adalah anugerah Allah SWT. Tapi ingat bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berhak. Siapa mereka? Orang-orang yang nurut sama Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Makanya nggak sembarangan orang dikasih apa? Hidayah ini. Ya, maka hidayah ma'asyiral muslimin, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hidayah ini pada dirinya, yakni hidayah taufik. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak memiliki hidayah taufik, ya kan? Beliau nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia, Nabi SAW berupaya untuk, ya, mendakwai pamannya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Talib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ya, Umar bin Khattab, Abu Sufyan, itu dahulunya mereka adalah orang-orang yang benci kepada Nabi SAW. Ikrimah, putranya Abu Jahal, itu orang-orang yang bencinya minta ampun sama Rasulullah SAW. Tapi Allah memberikan hidayah kepada mereka.
Abu Talib, ya, dia adalah termasuk yang sangat mencintai, membela Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa hidayah hanya di tangan Allah. Allah yang ngatur. Allah yang berkehendak. Ya, tidak ada siapapun di antara makhluk ini yang punya wewenang untuk hidayah taufik. Ingat, hidayah itu ada dua macam. Hidayah al-bayan, hidayah irsyad, keterangan, penjelasan. Nah, ini makhluk punya. Nabi memberikan hidayah, keterangan, penjelasan. Para dai, para ustadz, para kiai, mubaligh, khotib, itu menjelaskan saja. Tapi yang membuka pintu hati manusia menerima penjelasan tersebut hanyalah Allah SWT. Itu yang disebut dengan hidayatut taufik. Kalau cuma menjelaskan, ya, ini makhluk bisa. Tapi yang membuka pintu hati manusia menerima nasihat tersebut, menerima penjelasan tersebut, itu hanyalah Allah SWT. Taib. Setelah kita mengetahui bahwasanya hidayah itu hanya di tangan Allah SWT, maka jalan satu-satunya agar kita mendapatkan hidayah, jalan satu-satunya agar kita istiqomah, berarti minta sama yang punya hidayah. Oleh karenanya, kunci paling utama agar kita istiqomah, perbanyak doa. Minta sama Allah SWT, merengek sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi hidayah. Karena yang punya hidayah Allah SWT. Yang bisa menjadikan kita istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling sering ya dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berdoa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kata istri beliau Ummu Salamah, saya sering dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baca apa? Doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati. Qulubul ibad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik. Ya. Yuqallibuha kaifa sya. Allah yang membolak-balik sesuka dia, sekehendak dia. Kata Allah, kata Nabi, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku. Nabi aja minta keistiqomahan sama Allah SWT. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang lemah imannya, yang lemah tauhidnya, akidahnya, banyak fitnah pada zaman kita sekarang. Maka jangan ya pelit, jangan malas untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya, jangan merasa aman. Oh, anak sudah kokoh, nah, kokoh iyun, sudah kokoh ini imannya, sudah kokoh akidahnya, sudah kokoh manhajnya. Jangan merasa sombong. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan bukan kami wahai Muhammad yang meneguhkan hatimu, niscaya kamu akan condong kepada mereka orang-orang kafir. Ya, itu Nabi Muhammad SAW hampir saja apa? Condong, tapi Allah yang meneguhkan, Allah yang memberikan keistiqomahan. Ya, apalagi kita, ya, yang lemah imannya, banyak fitnah pada zaman kita sekarang. Kalau bukan ya karena Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkan kita, ya, kita akan ya tenggelam dalam fitnah pada zaman kita sekarang, fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya. Oleh karenanya doa terbaik ya pada zaman kita sekarang sangat diperlukan. Fitnah luar
luar biasa. Doa kunci yang paling utama. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, sayati ala nasi zamanun la yanjul abdu fih illa man da'a ka du'ail gharib. Akan datang suatu zaman pada manusia, tidak ada yang selamat di hari itu, di zaman itu, zaman fitnah itu, kecuali orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam. Maksudnya apa? Orang yang tenggelam itu kalau doa serius, merengek betul. Ya, begitulah di akhir zaman, fitnah-fitnah luar biasa. Ya, maka kunci agar kita selamat di zaman fitnah tersebut adalah banyak doa, doa yang serius, doa yang menghadirkan hati, doa yang merengek betul kepada Allah SWT. Ya, maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah, kunci utama agar kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas hidayah adalah banyak doa kepada Allah SWT. Makanya perhatikan, setiap hari, bahkan setiap sholat, ya, Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar Allah memberikan kepada kita apa? Hidayah. Dalam setiap sholat kita, dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami apa? Hidayah, jalan yang lurus. Setiap sholat, setiap hari, baik sholat wajib, sholat sunnah, tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ya, makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'alul auni ala mardhatih summa ra'aituhu fil Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa yang paling bermanfaat itu adalah memohon pertolongan kepada Allah, ya, untuk meraih ridhonya. Ternyata setelah saya perhatikan, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku. Kita ini hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang lemah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan merasa sombong, jangan merasa ya sudah kokoh, nggak perlu lagi pertolongan Allah SWT. Jangan. Ya, kalau sampai kita merasa seperti itu, disitulah awal kegagalan kita, disitulah awal kesengsaraan kita, yaitu merasa nggak butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang fakir sama Allah, butuh sama Allah SWT. Jangan sombong, merasa nggak butuh sama Allah. Dan Allah lah yang zat yang maha kaya. Taib. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim was-siratil mustaqim. Kaidah yang kedua, hakikat istiqamah itu adalah dengan ya menapaki jalan yang lurus. Hakikat istiqamah yang sesungguhnya adalah manakala kita ini ya menapaki berjalan di atas jalan yang lurus sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manakala kita di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Tatkala kita di atas sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Ya, makanya
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tatkala menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka tidak dan kemudian mereka istiqamah, apa kata beliau? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas, summastaqamu ay ala syahadati an la ilaha illallah. Kemudian mereka istiqamah, yakni di atas syahadat la ilaha illallah, di atas tauhid. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain menafsirkan istaqamu ala ada'i faraidih. Mereka itu adalah orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, hakikat istiqamah manakala kita ini apa? Meniti ya jalan yang lurus, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ya lakukan. Itulah istiqomah. Maka kalau kita ini pengen istiqomah, ikuti Quran, ikuti hadis, ya, perkuat tauhid, ya, perkuat kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niscaya Allah SWT akan memberikan istiqomah kepada kita. Oleh karenanya, tentu kalau kita dianjurkan untuk menjalankan perintah Allah, ya, tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, tidak mungkin semua itu ya bisa kita wujudkan kecuali kalau kita ini apa? Belajar ilmu agama. Dari mana kita tahu tauhid, syirik? Dari mana kita tahu ini sunnah, ini bid'ah kalau kita nggak ngaji ilmu agama? Ya, maka kita harus semangat belajar ilmu agama supaya kita bisa istiqomah. Ya kan? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Ya, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Maka menuntut ilmu pun butuh istiqomah. Ya, menuntut ilmu butuh istiqomah. Karena ada ya, dan ini sering terjadi ya, orang-orang yang semangat ngaji ilmu agama cuma awal-awal. Ya, awal-awal ngaji Masya Allah semangat. Ya, no kajian ya jauh sekalipun kadang ditekani. Tapi dengan berjalannya waktu, alasan sibuk lah, alasan ini itu, akhirnya kemudian apa? Jarang mendatangi majelis ilmu. Apalagi sekarang udah serba online semuanya, tambah males ya, tambah males. Sampai ngikuti online ya apa? Karo ngopi, karo ngobrol, karo turu, ya kan? Akhirnya gak nyantol belas ilmunya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk semangat dalam ngaji ilmu agama supaya kita bisa istiqomah, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, ya, karena semua itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Taib, al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga, aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Ya, sumber istiqomah itu adalah keistiqomahan hati. Kalau kita pengen istiqomah, ya, luruskan terlebih dahulu apa? Hati kita. Perbaiki dulu hati kita. Mulai dulu dari hati kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai istiqomah apa? Hatinya. Kita nggak mungkin istiqomah kecuali kalau hati kita istiqomah. Oleh karenanya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah ya harus memperhatikan hatinya. Jangan cuma fisik aja yang diperhatikan. Bukan terlarang orang memperhatikan masalah penampilan, casingnya, ya bajunya, badannya, ya mobilnya, HP-nya, rumahnya, bukan terlarang. Tapi ada yang lebih penting untuk kita perhatikan, yaitu batin kita, hati kita. Ini jauh lebih penting, karena ini adalah penentu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan baik. Tapi kalau dia rusak, yang lainnya pun akan rusak. Sahabat Abu Hurairah pernah membuat perumpamaan, hati itu ibaratkan raja, anggota-anggota yang lainnya itu ibaratkan prajuritnya. Kalau rajanya baik, dia akan memerintahkan prajuritnya baik. Kalau rajanya rusak, akan memerintahkan prajuritnya rusak. Ya. Kalau hati ini baik, dia akan memerintahkan mata melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga dengarkan yang baik. Ya, dengerin murotal, dengerin kajian, kan gitu. Kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya rusak, sebaliknya. Dia akan memerintahkan lisan untuk berucap yang kotor kalau hatinya rusak. Kalau hatinya baik, akan memerintahkan lisan mengucapkan yang baik. Ya, kalau hati yang rusak akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, dosa, mungkar. Tapi kalau hatinya baik, akan memerintahkan ya kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Semuanya pusatnya, sumbernya dari hati. Oleh karena seorang mukmin ya harus memperhatikan masalah hati. Jangan pembahasannya hati ya mirip-mirip kayak sufi misalkan. Enggak. Ya. Masalah hati penting karena ini penentu. Ya. Tapi membersihkan hatinya dengan yang benar, yaitu dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ilmu, dengan amal saleh. Ya. Sufi itu ya disesatkan oleh para ulama bukan karena pembahasan hati, tetapi karena penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Bukan karena pembahasan hati. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bahwa sumber istiqomah itu dimulai dari keistiqomahan apa? Hati. Ya. Nah, sekarang kan banyak orang itu lebih peduli pada fisik, casing. Rambutnya mabur titik langsung. Ya. Bahkan ada sebagian orang itu kemana-mana bawa apa? Sisir, bawa apa? Cermin. Ya, goyang titik langsung. Ya. Kalau badannya sakit langsung periksa ke dokter. Ya, rumahnya bocor langsung panggil tukang. Tapi jarang yang kemudian merasakan sakit hatinya, ya, ada kemalasan dari ketaatan kepada Allah SWT, lemahnya iman, kemudian dia berusaha memperbaiki hatinya. Padahal hati ini sangat penting sekali. Dia adalah raja dari anggota tubuh kita. Baik. Kemudian al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Al-istiqamatul matlubatu minal abd hiya sadat
Fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah as-sadaq. Artinya kita bisa istiqomah itu sempurna. Itu kalau bisa, idealnya. Fa illam yaqdir, tapi kalau dia tidak mampu, fal muqarabah. Setidaknya apa? Mendekati. Kalau kita bisa sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa, paling tidak kita telah berusaha. Ya, merepet titik gak apa-apa. Itu maksudnya. Kalau kita bisa sempurna 100% untuk bisa istiqomah, ini idealnya. Tapi kalau tidak bisa, setidaknya kita berupaya mendekati. Nabi SAW mengatakan, Inna dina yusrun walan yushadad dina adun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu. Ini yang menjadi syahid, fasaddidu wa qaribu. Maka hendaknya kalian apa? Ya, berusaha untuk sesuai dengan sunnah secara sempurna. Wa qaribu, kalau nggak bisa maka mendekati. Jadi seorang hamba dia berupaya bagaimana dia berjuang melawan hawa nafsunya, berjuang untuk istiqomah ya secara sempurna. Tapi kalau tidak mampu, ya namanya orang kadang-kadang apa? Jatuh bangun ya. Ya, berjuang melawan hawa nafsu itu enggak mudah. Karena inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada maksiat. Makanya bukan syarat untuk istiqomah orang itu tidak boleh jatuh dalam kemaksiatan. Bukan syarat. Perhatikan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 6. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya, kata Allah, surat Fussilat ayat 6. Kata Allah, fastaqimu ilaihi. Maka istiqomalah kalian ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah. Ya, ini perintah dan ini hukumnya wajib. Karena kaidah usul fikih al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal suatu perintah itu adalah menunjukkan apa? Wajib. Maka hukum asalnya kita wajib untuk berusaha istiqomah. Tapi kata Allah, wastaghfiru, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan kita istiqomah, Allah memerintahkan kita untuk istighfar. Apa rahasianya? Nah, kata beliau, wa dzikrul istighfari ba'dal amri bil istiqamah. Ya, Allah menyebutkan istighfar setelah Allah memerintahkan kita untuk istiqamah. Fihi isyaratun ila annal abdala budda min taksir. Ini adalah isyarat bahwa seorang hamba itu pasti punya kekurangan. Mahma jahada nafsahu alal istiqamah, sekalipun dia telah berupaya untuk istiqamah, tapi tetap aja mungkin dia terjatuh. Ini sering terjadi. Ya, seorang mungkin melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jatuh lagi. Ya, dorongan, godaan setan. Akhirnya apa? Terjerumus lagi. Istighfar lagi. Ya, kepada Allah, taubat lagi. Tergoda lagi. Ya. Maka jangan kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjuang. Tetap berusaha. Ya, jangan percuma kok ya aku tobat sambel ya. Ya. Gak usah akhirnya putus asa. Kadang sebagian orang putus asa. Ya. Hendaknya bagi kita untuk terus apa? Berupaya, berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya. Walihada qala al-Hafidz Ibnu Rajab, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, ini syarah Arba'in Nawawi,
Beliau mengatakan fi qaulihi fastaqimu ilaihi wastaghfiru isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqamah al-ma'muri biha. Dalam firman Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiru, ini adalah isyarat bahwa seorang hamba itu pasti ada kekurangan dalam istiqamah. Fayujbaru dzalika bil istighfar, sehingga ini ditambal dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muqtadi lit taubah, yang berkonsekuensi taubat, warruju'i ilal istiqamah, dan kembali kepada istiqamah. Jadi seorang hamba dituntut untuk lurus. Ketika dia belok, maka hendaknya bagi dia untuk kembali lagi ke jalan Allah SWT yang lurus. Ya, ingat Rasulullah SAW pernah membuat sebuah perumpamaan bahwa Rasulullah pernah garis-garis yang lurus. Kemudian ya, di sampingnya ini ada jalan-jalan yang lain. Di setiap jalan ada setan yang mengajak kita menuju jalan-jalan yang bengkok tadi. Maka seorang hamba ya dituntut untuk berada di atas jalur yang lurus ini. Kalau dia sudah belok, segera kembali. Ya, segera kembali kepada jalan yang lurus. Jangan terlalu lama. Ini kalau terlalu lama semakin jauh nyasarnya, angel malah. Ya. Nah, jadi hendaknya bagi kita untuk berusaha istiqomah itu secara sempurna. Jika tidak mampu, maka ya hendaknya bagi kita untuk mendekati, berjuang melawan hawa nafsu kita. Makanya salah satu kiat agar kita istiqamah adalah mujahadah, berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan apa? Ya, hidayah kepadanya. Baik, insyaallah taala ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cuma 2 kali pertemuan insyaallah. Diganti lagi. Ben gak bosen. Ya, ben gak bosen. Kalau bosen nanti gak istiqomah nanti. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.